Selamat siang. eh, 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 Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Oke, sebelumnya Bapak namanya siapa? Ya? saya Udi Prayudi. Oh, Dari panggilannya? Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Panggilannya Udi. Oh, Bapak Udi. Selamat sore, Bapak Udi. Selamat sore. Oke, saya mau nanya nih Pak, kira-kira apa sih motivasi Bapak untuk mencetuskan, maksudnya untuk memotivasi Bapak untuk membuat ekoenzim ini? Ya, sebenarnya kan awalnya adalah bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber. Sampah yang kita produksi jangan dibawa keluar, selesaikan di rumah kita masing-masing. Itu sebenarnya. Ekoenzim, tebel modern, biopori, komposter, itu kan sebenarnya tata cara pengelolaan sampah berbasis sumber. Dia itu semuanya organik, ya. Nah, ekoenzim salah satunya, dan ekoenzim ini punya manfaat yang lebih dibandingkan yang lain yang juga bermanfaat. Ya, dijadikan kompos bermanfaat, kan dipilah secara ekonomis juga bermanfaat. Tapi ekoenzim ini dia punya manfaat untuk lingkungan. Ya, jadinya ekoenzim kan salah satu manfaatnya adalah membersihkan, ya, meningkatkan kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah. Nah, ini punya manfaat ya. Kenapa bahan yang begitu bermanfaat ini kita buang ke tempat sampah, menimbulkan gas metana bercampur dengan plastik dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kenapa nggak kita olah? Nah, itu sebenarnya motivasi awalnya. Kalau boleh tahu itu sejak kapan ya Pak? Bapak mulai menggiati ekoenzim ini? Ya, kalau saya sendiri mulai sejak 2021 pas COVID di awal 2021 kita dapat informasi bahwa ekoenzim ini bisa meningkatkan kualitas udara dan air dan tanah, kan gitu ininya. Loh, ini kan COVID, kenapa nggak kita bikin rame-rame? Nah, akhirnya di masa COVID kita bikin sosialisasi di Banjar. Kebetulan saya pengurus Banjar. Kita ajak warga terlalu bersemangat. Kita ajak warga Banjar untuk mendengarkan sosialisasi. Ternyata manfaatnya selain untuk lingkungan, dia juga ternyata bisa untuk kesehatan. Nah, makanya sejak itu kita selalu bikin ekoenzim. Di rumah saya ada 1 ton ekoenzim. Wow. Di Banjar saya ada mungkin setengah ton ekoenzim dengan warga. Terus kita di komunitas lain, kita punya masing-masing punya berton-ton ekoenzim. Nah, ekoenzim ini dibikin tidak serta-merta. Dia butuh waktu yang cukup 90 hari. Makanya kita sarankan, kita siapkanlah sedini mungkin stok ekoenzim. Karena ini untuk kesiapsiagaan bencana. Ekoenzim salah satunya juga menyelesaikan masalah penyakit mulut dan kuku yang sempat merebak di Indonesia. Belum ada vaksinnya, kita pakai ekoenzim. COVID belum ada vaksinnya, kita pakai ekoenzim. Menyemprot udara, menyemprot diri kita ya supaya kita lebih sehat. Kira-kira begitu. Proses awalnya ya. Oke, Bapak. Jadi sekiranya kegiatan rutin apa saja sih yang komunitas Bapak lakukan itu di Ya. komunitas Ya. ekoenzim? Jadinya kami ada beberapa komunitas ekoenzim. Ada yang namanya Enzim Bali, ada yang ekoenzim Nusantara, ada ekoenzim Indonesia. Ada teman-teman lain seperti kami, ya seperti saya, itu bergabung dalam Rumah Kakek, Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Jadi dia tiap 3 bulan, kami ada kegiatan, kami gandeng dengan membuat ekoenzim. Kami ada donor darah, hadir 100 orang, 100 orang ini kita ajak bikin ekoenzim. Jadi sekaligus mereka bikin, sekaligus mereka bersosialisasi. Termasuk juga kami dengan komunitas yang lain, setiap Sabtu jam 6.45 pagi itu menuangkan ekoenzim. Hari ini sudah ke 39 kali kami menuang ekoenzim. Ke Danau Batur sudah 2 tahun, setiap 2 minggu kita nuang ekoenzim. Menyemprot udara sudah setiap saat lah, di sana ada yang nyemprot, di situ ada yang nyemprot. Akhirnya udara Kota Denpasar akan jauh lebih bersih. Makanya kan terlihat ini wajahnya bersih-bersih karena kami semprot udaranya. Ya, kira-kira gitu ya. Keren banget ya Pak. Ya, jadi kita berharap semua bikin ekoenzim. Nah,
kan harapannya itu semua bikin ekoenzim. Nah, Ya. dalam membuat ekoenzim itu kan perlu effort ya Pak, Ya. tenaga, Ya. biaya juga ya Pak. Ya, ya, ya. Nah, ekoenzim ini bisa nggak sih menjadi penghasilan atau bisa dijual memiliki harga Ya, gitu? nilai ekonomis ini. Ya. Ya, ini maklum nih, anak ekonomi soalnya, anak akuntan ini bicaranya kan selalu dari sisi itu. Nggak apa-apa, jadinya ekoenzim, kami komunitas ekoenzim, kan kita ingin bahwa ekoenzim itu bermanfaat. Kami punya, katakan kode etik, tidak menjual ekoenzimnya. Jadi ekoenzim, kita seperti sekarang ini kita kenalkan dengan harapan setiap orang membuat, oh ekoenzim itu kan terdiri dari air, terdiri dari tanda kutip bahan organik atau sampah. Ini kan nggak ada biayanya nih, hanya molasenya yang kita beli sedikit. Ya, harganya 8.000 sampai 10.000. Tapi kan manfaatnya luar biasa karena dia konsentrat. Nah, kalau dia sudah dijadikan ekoenzim ini sudah jadi seperti ini kan sudah jadi, kita tuang, kita semprot. Ini bisa kita jadikan nilai ekonomisnya lebih, contohnya buat sabun ekoenzim, sabun cair, sabun padat, kita bikin sampo ekoenzim, kita bikin pupuk ekoenzim dan lain sebagainya, kita bikin pewangi ekoenzim. Nah, ini yang punya nilai ekonomis yang lebih. Tetapi kalau ekoenzimnya kita bagi cuma-cuma. Oh, mentahnya Kita bagi cuma-cuma. Tapi jangan terus-terusan, mentang-mentang dibagi, setahun lagi minta lagi. Kami nggak pernah kasih. Nah, jadinya buat sendiri. Jadinya kita kasih sampai dengan 3 bulan, dia bikin, belum panen, kita supply terus. Tapi kalau dia sudah panen, dia sudah bisa mandiri. Oke Bapak, jadi untuk cara pembuatannya sendiri nih Pak, mungkin teman-teman di rumah mau membuat sendiri nih, sekiranya bagaimana sih caranya Ya, pembuatannya? ekoenzim itu kan seperti tadi, air, gula, bahan organik. Nah, itu ada perbandingannya 1:3:10. Jadinya 1:30, 1 bagiannya gula, 3 bagiannya bahan organik, 10 bagiannya itu air. Artinya kalau kita punya sumur, kita ambil airnya 10 liter, maka bahan organiknya 3 bagiannya, 30%-nya adalah 3 kg, gulanya 1 kg. Itu dicampur, diaduk, selesai. Gampang sekali, nggak nyampe 10 menit, ekoenzimnya sudah siap untuk difermentasi. Gampang, kita harus coba. Just do it. Jangan terlalu dipikirkan panjang, tetapi just do it. Baik Pak, ini juga kan ekoenzim ini memang sangat baik, bisa juga digunakan untuk kita seperti contohnya sabun. Nah, sabun itu kan identik dengan pewangi Ya, gitu. ya. Bagaimana kalau ekoenzim ini Pak? Apakah menimbulkan bau? Dan misalnya kan ekoenzim ini menimbulkan bau karena ekoenzim ini dibuat dari sisa buah yang memang sudah tidak bisa dikonsumsi secara langsung, dicerna gitu Pak. Ya, ya. Nah, apakah itu menimbulkan bau yang mungkin dapat mengundang lalat atau sebagainya? Ya, dia memang baunya asam. Identiknya ekoenzim adalah asam, ya, karena dia kandungannya itu menghasilkan asam. Proses fermentasi ekoenzim menghasilkan asam, ya, tetapi dia nggak ada lalat, tidak menimbulkan lalat, ya. Jadi seperti tadi kita taruh kan nggak ada lalat yang. Belum tentu kalau memiliki aroma yang tidak sesuai itu belum tentu jelek. Ya, karena dia asam, ya. Kalau orang seperti arak, orang yang tidak terbiasa minum arak, itu dia baunya keras. Tapi bagi peminum, itu kenikmatan bagi mereka. Jadi kalau ekoenzim, semuanya dia herbal murni, karena air buah sama dengan molase. Molase juga kan dari tebu, gitu. Jadi ini murni, makanya sangat aman dia. Untuk nggak ada efek samping. Oke. Baik Pak, jadi apa sih sebagai closing ya, apa sih pesan-pesan Bapak nih kepada teman-teman di rumah sekiranya yang baru kepikiran nih untuk tentang membuat ekoenzim dan lain sebagainya? Satu, ekoenzim sangat bermanfaat bagi kita, ya, bagi lingkungan kita. Ayo kita buat sama-sama. Yang kedua, ekoenzim ini salah satu cara kepedulian kita terhadap permasalahan sampah yang saat ini menjadi masalah yang sangat kompleks di Denpasar utamanya, termasuk di Bali, juga di Indonesia. Jadinya marilah kita semua berkontribusi dengan membuat ekoenzim atau yang lainnya untuk menjaga lingkungan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Halo, selamat sore kakak-kakak. Sebelumnya, perkenalkan aku Vena, selaku manajemen eksekutif YAI Wilayah Bali.
di sini aku mau sedikit wawancarain kakak nih, nanya-nanya dikit nih. Sebelumnya boleh nggak aku kenal kakak-kakak di sini? Karena kan kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Bohong. Yang bener. Hah? Kalau udah sayang jangan baper. Krik 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 krik. Ya, perkenalan dulu kak. Ya, perkenalkan nama saya Yudhita. Oke. Saya Rizia. Saya Andini Sumarmata. Oke. Yang kita lihat tadi kan sudah kakak-kakaknya sudah menuangkan cairan ekoenzim ya. Nah, bagaimana sih pesan-pesannya kakak setelah menuangkan ekoenzim ini? Mungkin kalau dari saya pesannya itu saya sangat senang sekali soalnya ternyata ekoenzim ini sangat bermanfaat untuk lingkungan hidup. Apalagi yang tadi kita udah tuangkan ke air. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau ekoenzim itu bermanfaat untuk berbagai macam hal. Saya pikir selama ini tuh ekoenzim cuma diperuntukkan untuk tanaman aja. Terus itu pesan saya untuk seluruh anak muda yang ada di Bali khususnya. Program ini tuh sangat bermanfaat. Jadi mulai sekarang kalau bisa tanamkan tonggak dasar untuk mencintai lingkungan hidup kita sekitar. Oke. Mungkin kakak-kakak berdua ini pesannya apa deh buat anak-anak muda deh? Kalau dari aku pesannya untuk anak muda jangan ragu sih untuk memulai walaupun dari hal kecil kayak yang nuangin ekoenzim ke air gitu. Pesan itu aja. Oke, untuk kakaknya nih, pesan untuk teman-teman Diploma 3 yang nggak hadir nih pada hari ini, gimana? Saya pesan buat anak-anak Diploma 3 yang belum join untuk hari ini. Ya. Pokoknya jangan pernah ragu untuk ikutan kegiatan pengabdian gini karena aslinya emang seru pol. Oke, kalau gitu, thank you ya udah hadir dan juga ikut dalam penuangan ini. Semoga nanti di kegiatan selanjutnya kakak-kakak ini kan ikut kembali ya. Oke, kami tunggu. Dadah. Malam Kak. Malam Kang. Boleh perkenalkan diri dulu? Oh, boleh Kang. Selamat. 12 seconds later. Selamat malam kak. Malam Kang. Boleh perkenalan dulu kak? Boleh dong. Kenalin, aku Dewa Made Kramas Guna. Akrabnya sih dipanggil Kramas. Oke. Aku mahasiswa Kak, semester 4 di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Nah, aku bagian dari IAI Muda Bali. Aku dipercaya sebagai anggota dari divisi hubungan masyarakat. Oke. Nah, tadi kan kalau nggak salah kakak ikut ya dalam penuangan cairan ekoenzim itu. Gimana sih kesan dan pesannya kakak? Yang pertama itu karena jujur ini pertama kali tahu juga tentang ekoenzim secara nyata gitu. Kesannya itu wah ternyata ada ya memang benar-benar orang atau sekumpulan masyarakat sampai ada komunitas ya Kak terkait ekoenzim ini yang mana itu membuat Kramas itu sangat sangat harus contoh nih kegiatan yang cinta alam dan juga memang itu berguna juga untuk diri sendiri juga lingkungannya kan karena ekoenzim itu seperti tadi yang dijelaskan itu kan bisa dipakai untuk selain untuk lingkungan ke diri sendiri juga bisa seperti untuk sabun, sampo dan lain-lain. Oke. Itu saya wah keren nih harus dicontoh gitu. Oke. Terus pesan-pesannya untuk orang-orang muda, anak-anak muda yang di Bali atau di luar Bali, bagaimana sih pesannya? Jadi pesan untuk semua orang dimanapun kalian berada sebagai manusia yang mengkonsumsi hasil dari alam baik itu buah-buahan, sayur-sayuran semua kandungan itu dari tubuh buah atau sayuran itu pasti berguna setelah kita ini kan mengkonsumsi misal buah atau sayur kulitnya itu kita bisa gunakan pakai enzim itu Kak jadi just do it seperti kata Bapak narasumber tadi ya just do it dimanapun kalian berada tetap jaga lingkungan jaga juga kesehatan dengan lakukan ekoenzim dengan cara-cara yang mudah juga dilakukan enggak. Oke, itu aja sih yang aku mau tanyain. Oke, see you kawan-kawan Kak. Ya, makasih ya Kak. Yo.